Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Kiranya kita terus merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Percayakah Anda jika saya mengatakan kebaikan Tuhan tidak selalu bergantung pada kondisi iman manusia? Kita pasti pernah mendengar tentang seorang tokoh penting di dalam Alkitab yang bernama Abraham. Dan menarik karena Rasul Paulus di dalam kitab Roma menyebutkan bahwa Abraham adalah bapa dari semua orang percaya. Tentu tidak mudah bagi Abraham untuk mendapatkan gelar sebagai bapa dari semua orang percaya atau bapa orang beriman. Kenapa? Karena ada begitu banyak peristiwa dalam hidup Abraham yang sangat tidak mudah untuk dia lewati. Nah, bicara tentang Abraham, sepertinya yang lebih sering ditampilkan tentang tokoh yang satu ini adalah mengenai kisah-kisah di mana Abraham ada pada kondisi iman yang kuat. Tapi apakah benar iman Abraham selalu ada dalam kondisi yang kuat? Apakah benar keyakinan Abraham selalu besar terhadap apa yang Tuhan janjikan kepada dia? Nah, di dalam Kejadian pasal 12 tercatat bahwa Tuhan pernah berjanji akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan Abraham percaya kepada janji itu. Itu dibuktikan dengan ketaatan Abraham untuk meninggalkan tanah leluhurnya. Janji tersebut ternyata akan diwujudkan oleh Tuhan dengan menghadirkan seorang anak melalui rahim Sarah, yang mana sebenarnya Sarah adalah seorang perempuan yang mandul. Dan di dalam Kejadian pasal 18 janji itu diulang lagi oleh Tuhan. Jadi tercatat ada 2 kali Tuhan menjanjikan hal yang sama kepada Abraham. Dan perlu kita ingat, 2 kali Tuhan menyampaikan janji yang sama, 2 kali pula janji tersebut ditertawai baik oleh Abraham maupun oleh Sarah. Mari kita lihat ayatnya. Kejadian 17 ayat 17 dikatakan begini. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ekspresi Abraham jelas. Dia tertawa dengan janji itu. Bukankah ekspresi itu sedang menunjukkan bahwa sebenarnya Abraham tidak yakin apakah janji itu bisa terwujud? Dari mana kita tahu Abraham tidak yakin? Karena di ayat itu ada 2 kali Abraham berkata, mungkinkah? Yang pertama dia berkata, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Yang kedua, Abraham berkata, mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan sambil tertawa, Abraham berkata seperti itu. Jadi jelas, keyakinan Abraham pada waktu itu tidaklah besar terhadap janji Tuhan. Lalu bagaimana dengan Sarah? Sarah juga menertawai janji itu. Kejadian 18 ayat 12 mencatat reaksi Sarah ketika ia mendengar janji Tuhan itu. Begini bunyinya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Dan Tuhan tahu Sarah tertawa. Lalu Tuhan menegur Abraham dengan berkata, mengapakah Sarah tertawa?
Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, "Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?" Sarah pun tidak yakin dengan janji itu. Pernahkah saudara menertawai sebuah janji? Atau mungkin saudara pernah ditertawai karena berjanji? Kita pasti tahulah rasanya ditertawai itu seperti apa. Dan apa jawaban Tuhan ketika Tuhan melihat Abraham dan Sarah menertawai janji itu? Tuhan berkata, "Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku?" Kata Tuhan. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, mari kita simpulkan. Dengan tertawanya Abraham dan Sarah terhadap janji Tuhan itu, ternyata keyakinan Abraham dan Sarah akan janji itu tidaklah besar. Artinya, kita menemukan satu bagian dalam hidup Abraham yang menunjukkan bahwa iman Abraham ternyata tidak selalu ada dalam kondisi yang kuat. Saudara mungkin juga pernah membaca atau mengetahui beberapa penafsir yang mengatakan bahwa iman Abraham ternyata tidak selalu besar. Dan kisah di mana dihampirinya Hagar oleh Abraham sehingga melahirkan Ismail itu adalah salah satu buktinya. Jadi karena Sarah adalah mandul, Abraham akhirnya menuruti perkataan Sarah agar Abraham menghampiri Hagar. Padahal Hagar adalah hamba perempuan dari Sarah. Dan Hagar itu orang Mesir. Nah, tindakan inilah yang dianggap sebagai bukti bahwa sebenarnya Abraham tidak yakin janji Allah itu bisa diwujudkan melalui rahim Sarah. Dan Ishak pun lahir. Anak itu pun lahir. Di saat keyakinan Abraham dan Sarah tidaklah besar, di saat mereka menertawakan janji itu, Ishak pun lahir. Saudara tahu arti nama Ishak? Ishak berarti tertawa. Dari sini kita bisa dapatkan satu hal, sekali lagi, bahwa kebaikan Tuhan kepada Abraham ternyata tidak selalu bergantung pada kondisi iman Abraham. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti Abraham, kita pun mungkin pernah atau mungkin sekarang kita sedang ragu kepada Tuhan karena doa kita tidak kunjung dijawab. Jangan pernah anggap remeh ini, karena di luar sana ada begitu banyak orang yang mundur dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak kunjung melihat doa mereka dijawab oleh Tuhan. Apakah mereka tidak beriman? Mereka beriman. Tapi ketika doa mereka tidak kunjung dijawab, iman mereka mulai lemah. Keyakinan mereka pada kebaikan Tuhan mulai lemah. Saudara yang dicintai oleh Tuhan, Anda bisa kecewa dengan situasi yang Anda alami saat ini, kecewa dengan orang-orang di sekitar Anda. Tapi ingat, Anda tidak boleh ragu tentang kebaikan Tuhan. Coba ingat, berapa kali kira-kira Tuhan pernah menolong Anda secara tiba-tiba, dan saudara terkejut dengan berkat yang datang tanpa diduga. Berapa kali Anda ditolong oleh Tuhan pada saat-saat genting? Berapa kali Anda mengalami mujizat dari Tuhan justru di saat iman Anda sedang lemah? Dan ketika saudara merenungkan semua itu, saudara mulai menangis, mengingat betapa baiknya Tuhan itu. Berapa kali Anda mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan?
Pikirkanlah ini. Kebaikan Tuhan tidak bergantung pada kondisi iman manusia. Bayangkanlah kalau kebaikan Tuhan bergantung pada kondisi iman kita. Kasihan sekali kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu kondisi iman kita tidak selalu stabil. Satu kali aku pernah berkata kepada Tuhan di dalam Kejadian 32 ayat 10. Ini kata Yakub. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yakub berkata, sekali-kali aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan Tuhan. Tahukah Anda sebenarnya Yakub sedang berkata, Tuhan, tidak ada satu kali pun dalam hidupku aku ada dalam kondisi yang layak untuk menerima semua kebaikan-Mu. Ini dalam sekali. Bagi saya, kita tidak perlulah mengklaim apa yang kita imani. Seakan-akan kita membuat Tuhan tidak mengerti kapan dan seperti apa cara menjawab doa kita. Saya rasa jauh lebih rendah hati jika kita berkata seperti Yakub berkata, bahwa sebenarnya tidak ada satu kali pun dalam hidup kita ada dalam kondisi yang layak untuk menerima semua kebaikan Tuhan. Dan sebagai penutup, kalau kita sudah menerima kebaikan Tuhan, kiranya janganlah kita tahan-tahan kebaikan kita kepada orang lain. Ampuni dia, beri dia kesempatan, seperti Tuhan berulang kali memberikan kepada kita kesempatan. 1000 kali kita jatuh, 1001 kali tangan Tuhan menerima kita. Berikan kesempatan kepada orang untuk bangkit. Dan tolonglah orang-orang di luar sana yang juga ingin merasakan kebaikan Tuhan seperti yang kita rasakan. Saya akan menutup video ini dengan apa yang Tuhan firmankan. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kebaikan-Mu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Percayalah, Tuhan itu baik, dan Tuhan akan melakukan kebaikannya menurut cara Tuhan, bukan cara kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.